Selamat pagi. Ya, jadi kali ini kita membahas tentang CloudWatch. Ya, jadinya padahal IC2 saya selalu matiin, tapi tetap kuotanya berkurang ini ya. Saya berniat mungkin buat video untuk sisa materi semua dalam berapa malam terakhir ini kan. Oke. Biasanya startnya juga sama seperti peserta, kurang lebih 50-an ya. Oke. Itu ya intinya di sini sebelum kita mulai ini ya kita nyalain dulu EC2-nya ya, EC2-nya ada di sini, klik instance ya karena kita mau memonitoring ini ya apa namanya penggunaannya gitu kan ya, penggunaannya, sehingga kalau tidak ada yang digunakan apa yang mau dimonitorkan gitu ya. Seperti ini kita di sini bisa kita ini ya, klik kanan ya, dan state terus start instance seperti itu, pending kita sini. Oke, refresh, masih OTW nyala ya. Successfully start tapi belum ini ya. Sekarang harus dari sini. Belum juga. Oke. Running ya. Sekarang dari sini. Oke, baru mau gitu ya. Seperti itu. Ya. Sini kita bisa copy paste ya. Saya karena pakai satu tangan jadinya ini ya. Paste di sini. Oke, sudah langsung masuk. Dan kita start web servernya ya. Oke, gitu. Oke, yang ketinggalan silahkan ditonton video YouTube saya sebelumnya. Oke, sehingga kita melalui apa namanya ini ya, ini supaya ini Elastic IP ya bisa kita akses yang kemarin ya, seperti ini kalau nggak salah ya. Atau Chrome-nya lama sekali loadingnya gitu ya. Oke. Salah berarti. Kan yang ini ya, instance. Yang mana lagi yang saya kasih ini ya. Oke, sorry, yang ini ya. Copy. Apakah sama? Beda ya, sorry. Salah IP. Bisa dari sana ternyata ya. Oke, kita masih pakai ini ya. Kita masih pakai ini, dan nanti untuk ini ya, server ini kalau saya rekomendasikan untuk membuatnya karena apa kita pakai terus nanti sampai di automation ya, pertemuan hari Selasa ya. Ini masih PHP infonya nyala ya. Oke, seperti itu. Nah, ini pengulangan yang kemarin-kemarin. Sekarang kita ke CloudWatch sini. Ketik sini aja, Cloud. Itu kan salah ketik. CloudWatch ya. Seperti ini. Oke. Saya klik di sini takutnya kalian bingung nyari di mana. Alasan yang ngulur-ngulur waktu ya. Oke. Oke, seperti sehingga bisa kalian lihat di sini, ini adalah ini ya, halaman depannya ya, overview-nya dalam 3 jam terakhir terjadi apa gitu ya. 1 week tidak terjadi apa-apa. Kayaknya sudah seminggu saya gini ya. 4 week tidak terjadi apa-apa gitu ya. Oke, itu jadi bisa kita lihat di sini refresh berberapa gitu ya. Mungkin itu resource, all resources, semua resource. This is
list of group could not be retrieved. To view the list of group, you need to source group, list group, permission, contact your organization. Ya, sini kita butuhkan IAM ya, IAM. Nanti kita bisa coba di sini ya tutorialnya. Nanti saya share lewat chat juga. Nah, billing alert sana ya. Saya root credential or IAM user that has been given permission to view billing information. Ini kalau yang tahun lalu kita nggak bisa masuk ke sini ya, karena AWS Educate yang di sini beda dengan AWS yang biasa. Jadinya ini ya, emang berkurangnya nggak masuk akal gitu ya, nggak masuk akal. Jadinya mungkin billing tidak masuk dalam Educate-nya gitu ya, barangkali itu. Ya, jadi kita pelajari fungsinya aja di sini. Bisa kita lihat billingnya berapa, terus elastic load balance-nya ya, klasik sini kepake berapa ya, CloudWatch event darinya event yang kita daftarkan nanti gitu ya, EC2 ya, Elastic Block Store ya, ABS ya, yang file system daripada EC2-nya. Terus S3 ya, usage ini nanti bervariasi tergantung service yang pernah kita pakai ya. Ini kebetulan service yang saya baru pakai untuk pengajaran DTS ini aja ya. Seperti itu. Kalau ini kita klik apa yang terjadi gitu kan ya, isi itu bisa kita lihat sini. Muter gitu. Ya. Di muter nih banyak ya. Bisa kita lihat oke. Nah, ini kelihatan ya, intinya isi itu kelihatan, intinya CPU utilization average ya. Bisa kita lihat di sini tuh. Ya. Ini baru buka nih. Bisa kita lihat ya. Di sini saya di ini ya. Bisa nggak ya klik kanan ini ya. Open new tab bisa ya. Oh, bisa. Oke ya. Bisa kita lihat di sini EC2-nya tergantung ini ya. Tergantung berapa yang kita pakai di sini gitu, bisa kita lihat ya. Oke. Ini masih ketutup ya. Oke ya, itu intinya bisa kita lihat di sini yang biru ini adalah web test yang saya pakai main-main. Web test itu yang kita aktif sekarang, terus NAT-nya ya yang kita pakai di Route 53 kemarin gitu ya. Terus this hampir nggak ada, belum kepake. Terus read average tidak ya, tapi CPU kepake untuk nyalakan Apache dan PHP-nya. Network average ya kita pakai karena kita mengaksesnya lewat ini ya, lewat SSH, NAT juga kemarin kita pakai sebagai ini ya, VPC-nya. Terus web test ini bisa kita lihat sini ya, kita pakai ini karena saya pakai sebelumnya untuk nyoba-nyoba. Oke. This write belum ada penulisan di sini, misalnya kita nanti bikin aplikasi upload file gitu misalnya gitu ya. Ini network in ya, masuk mungkin kepake untuk ini juga ya, kepake untuk. Terus out ini mungkin dipakai SSH ya. Ini web testnya dipakai 2 kali sempat nyalakan. Bisa kita lihat detail ya sini. Nah, itu web test ya, itu ya bisa kita lihat ya. Di web test 2-nya masih dikitan ya, karena kita baru buka. Web test 1-nya yang banyak saya pakai coba-coba, jadinya banyak ngabisin ya. Paket out average ya sana. Paket in jadinya ini yang paket berdasarkan paketnya gitu ya. Ini satuannya ini count ya. Besar count jadinya jumlah per paketnya. Kalau ini per byte-nya gitu ya. Artinya file belum pernah jadi file, ini juga belum ya. Bisa kita lihat di situ ya. Sini bisa kita lihat datanya, summary-nya. Oke, itu ya bisa kita langsung dari sini misalnya billing. Nah, itu bisa kita lihat. Oke, terjadi billing di EC2 ya. EC2 ya. Route 53 juga ngabisin ya. Terus route Amazon S3 juga ngabisin. Kita naruh file aja. Ini ya, estimate charge 0
0 0 0 ini 0 ya, kecil-kecil ya, kecil-kecil. Tapi kenapa kreditnya berkurang ya, itulah misteri ya. Ya data transfer ya, ini ya, kita ngakses lewat SSH itu juga ini ya, seperti itu. Jadinya itu juga kenapa kita sebaiknya pakai automation supaya menghindari ini ya, apa namanya, akses berlebih. ELB ya, elastic load balance. Jadinya makin banyak pakai yang semacam load balance tuh lumayan ngabisin ya, event ya sana. Jadinya nyala mati itu juga dihitung sepertinya. Ya, ini tanggal ini ya. Itu nah saya nggak ada ngerasa nyalain 12, saya terakhir nyalain ya. Waktu hari Senin lalu. Ya, kenapa ini ada 13, 14 juga kepake? Ya karena itu ya. Apa namanya, ternyata root 53 yang itu juga harus dihapus, itu mungkin yang kena charge ya, nggak tahu juga. Linknya banyak yang sini. Kita lihat sini. Set 0. Oke, seperti itu bisa kita lihat billingnya ya. Terus CloudWatch event apa aja yang terjadi bisa kita lihat sini. Ya, jadinya tanggal berapa terjadi apa namanya invocation gitu ya, sana bisa kita lihat sini. Ya. File invocation nggak ada, terus apa lagi ada? Triggered rule sum gitu ya, sum. Oke. Sum. Ini bisa kita klik ini. Apa aja sih ini? Nggak diklik nggak terjadi apa ya. 3 2 tuh hilang ya, tapi kalau ini di gini hilang ya. Itu bisa kita lihat ya. Oke, itu terus di situ udah ya. ELB classic ELB load balance ya, bisa kita lihat. Oke, request count, latensi ya. Itu karena kemarin kita daftarin di sini. Bug connection error ya, terjadi di 10.10. Ya, ini juga saya kurang paham kenapa terjadi di sana padahal tanggal 12 saya gini. Ya. Itu ya. Test balancer bisa kita lihat sini ya. Saya membuat 2 memang gitu ya, membuat 2 memang bisa kita lihat di sini ya. Load balancing di sini. Itu ya, sama ini sesuai ya. Ini pakai load balancer ini juga ya, banyak ngabisin apa namanya kuota juga ya. Ya. Ini healthy cost average sama unhealthy sama ya. Terus HTTP code backend karena kita nyalain web server ya, sering banyak muncul di sana ya. Instance count seperti itu. Oke. Itu ELB ABS ya, ABS ya. Nah ini yang kayaknya banyak ini ya, banyak ngabisi charge ya, karena tadi kita lihat ini 0 gitu ya semua ya. Nah ini yang kita pakai ya. Web test ya sana. Yang pertama banyak ya, karena saya dulu nginstal macam-macam di sana untuk ngetes semuanya gitu ya. Oke, itu bisa kita lihat ini ya. Yang hijau tanggal berapa ini? Tanggal 10/10 ternyata. Ya, banyak sekali saya. Ini merah. Ya, web server 2-nya yang kita bikin untuk root 50 kemarin nggak terlalu banyak yang ngabisin ya. Dan saya nyoba pertama itu di sini. Ya, itu bisa kita lihat sini. Total read time, read bytes ya. Sana ya, write ya, menulis untuk ini ya, menulis di apa namanya untuk install Apache dan lain-lain gitu. Ini janganlah suka install ulang kalau di situ ya, tapi susah juga ya gitu ya. Ini bisa kita lihat ya,
for more write bytes, ini total segitu ya, ngabisin banyak. Ya. Tadi byte ya, byte jadinya ya itu ya, apa namanya, byte, kilobyte, megabyte ya, banyak sekali ternyata untuk install Apache aja gitu ya, 447 megabyte, PHP dan lain-lain ya. Terasa cepat tapi ternyata banyak juga ngabisin ya. Gitu. Ya janganlah suka nginstal, uninstall. Kalau di komputer sendiri gitu ya sering ya gitu ya. Sudo ya, apa namanya, idle time, jadi nyala hidup tuh juga kepake, intinya serba salah ya kita ini ya, apa namanya, mau dinyalain terus salah, dimatiin salah, seperti itu. Bisa kita lihat sini, ini kita bisa lihat sini web server, web test sama ini, kita lihat sini ya. Bisa kita ini juga ya, bisa kita 8 GB, bisa kita lihat seperti itu ya. Apalagi S3, apakah S3 kita ngupload file dikit ya, pas pertemuan saya juga ya, banyak ngabisin gitu ya, bisa kita lihat ya. Ini juga ya, ini mungkin ini ya, tapi kalau ini kata saya kurang masuk akal ya, karena saya kemarin ngupload apa namanya, wallpaper yang kayaknya ukurannya nggak sebesar ini gitu kan ya, nggak sampai 9 bucket size seperti itu. Kalau lihat pergerakannya, number objek ini tanggal dari 29 sampai 11 itu. Jadi ini kena charge juga ya, itu ya, Ember Wheel. Ya kita bisa di sini, bisa kita pernah ngapain aja sih gitu ya. Jadinya saya yakin di tempat kalian ini ya, di tempat kalian lebih banyak lagi karena kalian mengikuti tiap kelas kan gitu ya. CloudWatch belum ada ya, belum ada. Oke, seperti itu ya. Kita buat alarm ya. Di sebelumnya kita bisa buat ini ya, buat dashboard ya, dashboard. No, CloudWatch dashboard ini bisa kita ini ya, apa namanya, customize ya, apa aja yang mau kita lihat secara berkala gitu ya. Misalnya ini ya, dashboard saya gitu. Nggak boleh. Dashboardku. Oke. Dashboard. Ini bisa kita lihat ini ya, pilihannya ya. Ini ya, jadinya bisa berupa log table, alarm status, text. Saya karena lapar, pie gitu, apa hubungannya? Ya, pie chart aja gitu ya, biar ini. Oke ya, bisa kita lihat ini, create a widget based on metric, configure widget. Step ini create a widget, query result occur log. Ini kita coba ya metric dulu ya. Jadi berdasarkan metrik dari yang dikonfigur dari widgetnya gitu ya. Kalau log dia berupa query gitu ya. Oke, configure. Oke ya, di sini bisa kita lihat ya. Ini di sini bisa kita lihat 22 yang mungkin bisa kita pilih di sini ya. Itu ya, bisa kita sini. Bisa kita mungkin bisa, saya misalnya pengen tahu yang ini ya, di situ ya. Ini kan kalau kita misalnya itu kan harus ngecek satu-satu, tapi kita pingin dalam satu halaman tuh semua muncul gitu ya. Bisa kita klik di sini ya. Ini bisa kita lihat itu ya. Per instant message itu cuma ada di NAT, ini bisa di ini. Graph metric, all metric. Bisa kita pilih misalnya yang per instance metric, cuma ini ya, NAT aja yang bisa pilih. Instance name ya, check file.
Itu kok muncul ya? Nanti aja yang muncul ya. Yang sorry, scrollnya ini ya, scrollnya jadi kecil sekali ya. Coba ini ya. Ini kita hilangin dulu. NHT. Scrollnya harus pelan-pelan. NHT semua. Ini per 85 ya. Dan instance name-nya ini web server name ininya. Metadata no taken, terus CPU credit usage. Nah, ini dia bisa kita masukkan. Oke, ini bisa kita lihat di sini dalam pie chart ya. Ini selain itu juga bisa kita ini ya. Credit balance bisa kita gini, itu bisa kita lihat seperti ini ya. Oke, itu bisa kita lihat seperti bisa kita lihat ini ya, apa namanya, pembagiannya gitu ya. Gitu. Kayaknya kok nggak cocok di ini ya. Ini credit usage sama balance-nya mendominasi yang balance-nya gitu ya. Tambahin lagi gimana jadinya gitu. Bisa kita lihat sini. Semua didominasi ini gitu ya. Oke, atau mungkin sesuatu data yang tidak gini. Ya intinya begitu ya. Nggak cocok terhadap pilih. Seperti itu. Ini bisa muncul seperti ini ya. Intinya bisa tambah add widget dan sebagainya. Oke. Seperti ini bisa kita coba yang tadi pakai compare. Jadi nggak cocok pakai ini ya. Ini kita pakai metric lagi. Ya. Diisi itu aja lagi ya dengan yang tadi. Ya mungkin mudah-mudahan di komputer kalian nggak kayak gini ya. Ini kecil banget gitu ya. Ini bisa digeser nggak sih? Nggak ada geserannya. Ya berarti monitor saya kecil banget ya. 13 inch kecil banget itu bagi mereka. Ya. Oke, itu ya. Ini bisa kita. Sekarang network deh. Coba set kayak gitu kan ya. Oke, seperti itu. Set. Oke, kecil banget. Atau satuannya nggak ini, tapi dinormalisasi harusnya, normalisasi untuk ini ya, pakai min max atau apa gitu ya harusnya. Oke, ini gede banget gitu ya. Kayak widget gitu. Kita punya seperti itu jadinya misalnya ya. Jadi bisa kita lihat perbandingannya ya. Yang pie chart ini nggak banget gitu ya. Nggak nyambung ya karena satuannya gitu ya. Oke, jadi benernya kalau ini ya, kalau misalnya pie chart cocoknya dimasukkan itu misalnya yang health sama unhealth gitu ya, cocok dimasukkan misalnya kondisi yang aman dan tidak aman gitu. Perbandingannya gimana sih? Oh, lebih sekian persen tidak amannya gitu bisa kita lihat ya. Save dashboard. Ini seperti itu kita bisa membuat dashboard sendiri ya, yang enak kita lihat seperti itu. Oke, itu dia ya. Selanjutnya kita bahas alarm ya sini. Oke, ya. Mudah-mudahan ini ya, ini bisa dibuat tanpa IAM rule ya. Harus kayaknya dari sampai ke sini bisa sih gitu ya. Karena banyak juga berubah dari tahun lalu ya. Oke, ini coba kita nyoba-nyoba aja create alarm. Select metric. Oke, ini kalau ini kan familiar ya dengan tadi ya, membuat gini. Ininya misalnya kalau logikanya alarm itu kan misalnya kalau CPU-nya di atas apa gitu kan ya. Di atas apa bisa kita apain gitu kan ya, seperti itu misalnya. Nah, ini sorry ya, ini sebagai tutor ngasih contoh interface yang tidak enak gitu ya. Gimana lagi gitu, tiba-tiba kayak gini gitu ya. Mungkin perlu layarnya tuh 15 inch gitu minimal. Gak tahu juga ya. Oke, bisa kita lihat itu ya. Ya. Oke, itu ya bisa kita lihat. Seperti itu, ini bisa kita apain ini gitu ya. Oke, nah. Jadi di sini bisa kita lihat ini ya, bisa kita lihat. Nggak bisa di. Ya.
apply time range. Ya nggak ada lah tadi ya, terlalu kecil. Mana backnya? Refresh, hilang ya. Ini bisa nggak kita ini ya? Oke, cuma ini ya time ya. Time. Oke, ini bisa kita tentukan ini ya. Batas waktunya. Select metric. Graph metric ya, bisa kita lihat sini. Ya. Ini bisa kita di sini period ya, y axis sana ya, action. Bisa kita sini klik. Ya. Malah nambah ya. Remove all. Coba kita ulang ya. Apa yang salah di sini? Oke, nggak muncul ya, karena masih jam-jam yang tadi ya. Oke. Tuh, 1 minute atau refresh. Oke. Oh, bisa dibuat misalnya 2 weeks ya, 2 weeks bisa baru nih kelihatan ya, baru kelihatan. Oke, graph bisa diubah di sini juga ya, graph optionnya. Select a single metric to continue ya. Oke, ininya single metric ya, single metric. Oke, sini kita pilih 1 metric aja berarti alarmnya itu. Oke ya, pilih 1 baru dia ininya. Ini juga interface-nya aneh ya. Bisa pilih banyak, mungkin untuk ini ya, untuk kita bandingkan apa sih kira-kira yang signifikan. Kita bandingkan dulu banyak pilihan, kita pilih 1 baru ini gitu ya. Select metric apa yang tadi gitu ya. Nah, oke, di sini bisa kita lihat seperti ini ya. Instance ya, metriknya. Ini bisa kita, nah ini dia ya. Ini bisa kita atur ya alarmnya seperti apa gitu ya. Sehingga dari sini bisa membuat keputusan kita untuk auto scaling selanjutnya kan gitu ya. Ini misalnya greater than, misalnya ini berapa sih? 33. Kita anggap greater than 50 gitu ya mungkin ya. Seperti itu, ininya bisa kita, ini bisa static ya, value is threshold. Ini bisa juga anomaly detection ya, use band threshold. Ini nah, ini sini kalau seperti ini ya thresholdnya ini ya outside the band, jadinya antara ini. Terus greater than the band ya sana misalnya. Threshold, ini thresholdnya berapa ya? Threshold based on the standard deviation. Ya, ini berdasarkan standar deviasinya gitu ya. Jadinya mungkin ada yang ngambil ini kan ya, ngambil apa namanya, ngambil big data tahun lalu gitu kan. Ini standar deviasi ini sangat efektif digunakan untuk menganalisis anomali gitu ya. Ini kalau kita monitoring biasa gitu kan, berubahnya apa namanya dikit-dikit gitu kan ya, dikit karena paling nambah misalnya 50 gitu atau nambahnya gitu, tapi tiba-tiba bertambahnya ini ya, tiba-tiba 1000 gitu kan, aneh. Jadinya bisa standar deviasi yang di luar dari ini ya, apa namanya standar deviasi itu yang bisa kita buat. Ininya bisa anomali sama statik gitu ya. Kita pakai yang statik ya dulu ya, sini ya. Jadi kalau ini adalah normalnya 2 berarti di sini ya, posisi number. Ya, ini kalau ini misalnya ini ya, ini 2, kenapa 2? Karena dari 31 ke 34 itu ya kurang lebih ini ya, apa namanya 2 lah barangkali ya perubahan.
ininya gitu, mungkin ya saya nggak ngitung. Jadinya seperti itu ya. Kalau misalnya ini bisa kita ganti dengan misalnya kalau 5 dalam cepatnya seperti itu. Ini dalam periode 5 menit. Dalam periode 5 menit perubahannya sampai 5 itu kita anggap anomali gitu ya, misalnya seperti itu. Cara bacanya ya. Kayaknya lebih dari itu atau antara ini ya, kurang dari atau 5. Ininya ini apa namanya, kalau outside the band itu misalnya apa ya, tidak nambah-nambah itu juga aneh, berarti nganggur CPU-nya gitu misalnya. Ininya aplikasi yang saya bangun misalnya ya menghabisin CPU segini lah, kalau nggak itu berarti aplikasi saya nganggur gitu ya. Misalnya bisa kita ini nggak mesti untuk yang gawat-gawat, tapi bisa jadi ini ya, situs saya sepi seperti itu juga bisa kita buat seperti ini ya. Oh, ternyata bisa tanpa IAM rule ya, sampai sini. Select existing SNS topic ya. SNS simple notification service, jadi bukan social network service ya. Topic that will retrieve the notification di sana. Ya, topik ya, sana ya. Kita nggak punya ya, pastinya kita nggak punya. Ini create new topic sini ya. Default ya. Coba ya ini ya. Topik biasa. Ini bisa kalian masukin emailnya misalnya saya wirarama@unram.ac.id gitu ya, misalnya ya. Itu ya. Create topic. Oke, itu ya. Seperti itu jadinya bisa kita add notification. Oke. Sorry, ngulang lagi. Oke, topik biasa. Oke, ini kita pilih ya. Seperti itu ya. Di auto scaling option tidak ada ya, karena kita belum membuat auto scaling gitu ya, belum pernah kita membuat auto scaling, itu yang nanti siang. Oke, itu ini di sini yang kita lakukan aksi langsung gitu ya, aksi langsung. Sesininya misalnya in alarm ya. Ini jika alarm terjadi metric expression within the defined threshold. Ini misalnya jadi bisa ini triggernya itu bisa jadi bukan lakukan sesuatu ketika terjadi alarm, tapi bisa jadi lakukan sesuatu selama alarm tidak bunyi, gitu ya. Alarm has just start, not enough data is available. Itu ya, the metric expression outside the defined. Ininya ketika data tidak bisa diambil, gitu juga bisa seperti itu ya. Reboot this instance. Misalnya saya ini ya, suruh restart deh gitu ya, restart di sana seperti ya, bisa kita buat. Oke, itu next ya, alarm name ya, CPU gawat. ya, ketika CPU kepanasan gitu ya. Gitu misalnya ya. Oke, nah seperti itu bisa kita ini ya. Condition. Create alarm gitu. Oke. Action are not available for metric math monitor. Jadi kita ini ya, itu action are not available for metric math. Oke. Intinya ini ya, apa namanya, kayaknya di IAM rule-nya gitu ya. IAM rule-nya belum gini, sepertinya harus dikasih apakah bisa menggunakan otomasi untuk melakukan ini ya. Berdasarkan root ini kayaknya kita susah ya. Yang penting dari tadi langkahnya ini ya, langkahnya kalian kebayangkan gitu ya, create alarm ya. Tuh, seperti itu ya. Sini bisa seperti. Oke. Nah itu barangkali ya
Jadi pas juga ya, kalau bisa-bisa juga ini bisa kalian ulang di sini gitu ya. Oke, itu kita batalin aja ya, kita batalin aja. Ya selesai ya. Terus log group, ya, selain itu juga kita bisa membuat log group ya. Log group ini created log group misalnya log gaul. Kalau disuruh ngasih nama aneh-aneh, saya salah satu yang ini mungkin ya. Atau kalau kalian ada ide nama-nama aneh, silakan di chat itu ya. Net never expire. Misalnya ini ya, berapa lama sih log ini disimpan gitu misalnya. Ya 1 hari aja lah cukup gitu. Jangan lama-lama. Opsional lah, create gitu ya. Ya itu ini metric filter ya, tidak ada ya. Kita buat sini. Nah setelah masuk sini ya baru kita ini ya. Artinya bisa kita daftarin apa sih yang mau di stream gitu ya. Terus atau bisa kita buat metric filter ya, metric filter. Bisa seperti itu ya. Ini bisa kita di sini apa namanya? Custom block data and filter pattern ya. Oke, ini bisa kita pilih di sini ya. Artinya match log event contain misalnya ini ya. Di sini kan masing-masing itu ada level lognya gitu ya, error, info, warning gitu ya. Ini misalnya atau bisa ini ya berupa tipe respon gitu juga bisa ya sana. Misalnya kita kasih yang warning aja di sini. Oke. Terus custom log data ya. Sepertinya di patternnya seperti ini gitu ya. Terus itu ini masing-masing ini ya belum kita milih apa sih gitunya ya. Filter ya, filter ya itu ya, filterku gitu. Oke, metric namespace kita kasih tes metric name tes ya. Is published to metric name gitu ya. Oke, ini bisa kita klik tes aja semua ya. Tes. Oke, metric. Oke, ya. Ini berdasarkan ini ya. Valid metric values floating number ya. Gitu. Di sini kita harus ini ya. Oke, di sini namespace-nya kita leave. Di sini kita saya kira ada auto complete-nya gitu tentang enggak ya, bisa kita lihat di sini. Ya bisa kita metric di isi to instance ya sana. Timestamp ya ini bisa misalkan itu ya dimension ya dan sebagainya ya kombinasi ini bisa seperti ini ya. Oke, jadinya sini sudah melalui pemrograman ini ya JSON ya. Oke, gitu. Ini sepertinya perlu ini ya, perlu apa namanya dibaca lebih dalam ya untuk apa namanya ini. Beda dengan alarm tadi ya, lumayan ini apa namanya perlu belajar baca ini. Kurang cocok untuk yang nyoba-nyoba seperti saya ini gitu. Oke, itu ya. Jadi bisa juga di sini ada metrik ya, metrik ini yang tadi ya, yang tadi ininya sama seperti tadi ya. Kalau mau kita lihat gitu kan ya di sini. Oke, itu event ya bisa kita lihat eventnya di Amazon CloudWatch event ya, bisa kita bikin ini. All functionality ini ya, get start. Ada guide-nya ya. Get start. Coba. Di sini bisa kita pilih ini ya. Mungkin ini ya lebih code star itu ya sini. Ini yang paling umum kita coba pakai ini aja ya. Di situ all event ya sini. Oke, dia otomatis dibuat
masukkan JSON-nya ya. Jadi EBS volume notification ya. Oke, ini event ya. Terus volume iron. Kalau misalnya specific event bisa kita pilih delete volume ya, modify di atas volume seperti itu ya. Sini iron, specific iron. Oke. Ini apa aja muncul ya? Nggak muncul apa ya. Sepertinya ini harus ada penjelasannya lagi. Ini volume iron ya. Oke, seperti itu. Show sample event. Oke, ini ya version EBS volume. Seperti itu bisa kita lihat ya diagnosisnya. Required ya. Oke, seperti itu ya. Jadi bisa kita targetnya ya. Select function no item. Oke, ini apa yang kurang? Nggak ada keterangannya ya. Oke, lambda function. Oke, bisa lihat sini. Ini bisa menggunakan lambda ini ya. Easy to create snapshot API call. ACS tag terminate stop instance API call. Since ID ya. Enter instant ID ini kita masukin misalnya di sini ini ya. Terus manual di sini. Instance ID copy. Ya, masukin itu ya. Create new role for specific. Nah, itu ya targetnya itu ya baru bisa dikonfigur detail ya. Sini seperti itu ya. Intinya bisa dibuat misalnya test rule ya, create rule. Oke, baru bisa. Oke, sorry ya. Test rule ya. Rule name is not authorized. Oke, jadinya belum ada ini ya rule ya. Tapi kurang lebih beginilah caranya gitu ya. Bisa kita membuat rule untuk otomatisasinya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali ya menggunakan lambda dan sebagainya. Oke, itu dulu mungkin untuk videonya ya, fungsi-fungsi untuk membuat alarm sama membuat dashboard ya, itu mungkin yang utama di sini untuk pengenalan CloudWatch-nya. Nanti di waktu sisa di kelas ya kita bahas lagi. Oke, sekian, terima kasih.